Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Nah anak hebat semua, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya pada topik B Kekayaan Budaya Indonesia halaman 157 sampai dengan 163. Adapun pada topik ini kalian akan mengenal dan mempelajari kekayaan budaya di Indonesia. Kalian diharapkan dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungan. Nah, disimak baik-baik ya video kita kali ini agar anak-anak dapat memahami materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak hebat semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, anak-anak hebat semua, kira-kira apa saja keanekaragaman budaya Indonesia ya? Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita simak baik-baik materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar dialog berikut ini. Pembukaan Asian Games di Indonesia 2018 meriah ya. Acara ini dihadiri lebih dari 44 negara loh. Acara tersebut membawa pesan persatuan dan toleransi keberagaman. Ya, banyak kebudayaan yang ditampilkan. Nah, anak-anak semua, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Anak-anak hebat semua, letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Nah, jadi anak-anak semua, ada beberapa faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua,
yaitu kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, mencatat hingga Desember 2019, penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya. Budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Nah, anak-anak, mari kita cari keberagaman budaya yang ada di sekitar kita melalui mengisi informasi di dalam tabel. Nah, Bapak akan contohkan dan anak-anak coba memperhatikannya. Nah, anak-anak juga bisa bersama teman-teman kalian mendiskusikan atau bertanya kepada teman mengenai keberagaman budaya yang ada di lingkungan kalian. Nah, anak-anak coba simak contoh dari Bapak ya. Yang pertama, nama. Putu, asal daerah Bali. Makanan khas, ayam betutu, lawar, sama mata, sate lilit. Bahasa, yaitu bahasa Bali. Kesenian daerah yaitu tarian tradisional, yakni tari pendet, kecak, dan lain-lain. Suku yaitu suku Bali. Senjata tradisional Bali yaitu keris. Tradisi yaitu ada upacara ngaben, nyepi, dan lain-lain. Contoh yang kedua, nama Wahyu, asal daerah Madura. Makanan khas, lorjuk, topak, ladeh, dan lain-lain. Bahasa yaitu bahasa Madura. Kesenian daerah yaitu jaran kencak, topeng dalang, dan lain sebagainya. Suku yaitu suku Madura. Senjata tradisional yaitu celurit. Tradisi yaitu karapan sapi, upacara rokat, tok-tok, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, itu tadi bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman dan menanyakan keragaman apa saja yang ada di daerah kalian. Nah, anak-anak, jadi setiap wilayah di Indonesia memiliki cara khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Nah, anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini yaitu bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Seperti yang pertama ada pakaian adat Kalimantan Utara, pakaian adat Papua,
pakaian adat Sumatera Barat, pakaian adat Jawa Tengah, sampai empek-empek makanan tradisional Sumatera Selatan, ayam betutu dari Bali, papeda dari Papua, catemak jagung dari Nusa Tenggara Timur, dan rumah adat Jambi, rumah adat Betawi, rumah adat Kalimantan Barat, dan rumah adat Sulawesi Utara. Anak-anak hebat semua, marilah kita cari tahu ragam budaya di setiap provinsi di 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, anak-anak, Bapak akan mencontohkan satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera, yakni Provinsi Aceh. Disimak baik-baik ya, apa saja ragam budaya di Provinsi Aceh. Nah, anak-anak hebat semua, di Pulau Sumatera ada banyak provinsi, yaitu ada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. Provinsi Aceh memiliki rumah adat Aceh, yaitu Krong Bade. Bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 sampai 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan rumah adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan, sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau menerima tamu. Nah, anak-anak semua bisa lihat rumah adat Aceh Krong Bade. Pakaian adat Aceh. Untuk pakaian adat pria dikenal dengan nama baju linto biru. Sedangkan untuk pakaian adat wanitanya dikenal dengan nama daro buru. Pakaian adat Aceh ini biasanya digunakan pada saat-saat istimewa saja, seperti upacara adat atau acara-acara pemerintahan lainnya. Upacara adat perkawinan Aceh. Upacara perkawinan di Aceh diselenggarakan dengan berbagai tahapan, mulai dari tahapan melamar calon pengantin wanita, tunangan, pesta pelaminan, penjemputan mempelai wanita, hingga penjemputan mempelai pria. Tarian adat Nangro Aceh Darussalam. Tarian adat dari Aceh yang sangat terkenal adalah Tari Saman. Tari Saman memiliki unsur-unsur keindahan seni yang unik dan khas. Tarian ini ditampilkan dengan mengandalkan gerakan tepukan pada tangan, dada tanpa diiringi alat musik lainnya. Namun meski tanpa alunan musik yang mengiringi, kepiawaian penari membuat tarian ini menjadi pertunjukan yang indah dan menarik. Tarian tradisional yang berasal dari Aceh antara lain ada Tari Saman, Tari Laweut Aceh, dan lain sebagainya. Makanan tradisional Aceh. Makanan khas Aceh, manisan pala, sanger, pisang sale, kemang loyang, lepat, rujak Aceh samalanga, kau mamah, kue boi, boh rom-rom, meusiukat. Nah, jadi itu adalah makanan khas dari Provinsi Aceh. Senjata tradisional Aceh. Senjata tradisional suku Aceh dikenal dengan nama rancong. Rancong sendiri merupakan senjata yang memiliki ukuran relatif kecil berbentuk sejenis keris yang mulai dipakai oleh suku Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh. Selain rencong, ada juga siwah dan
Peudeung yang juga merupakan senjata adat suku Aceh. Suku adat Aceh. Di antara suku di Aceh adalah suku Gayo, suku Aneuk Yame, suku Singkil, suku Alas, suku Tamyang, suku Kluet, suku Devayan, suku Sigulai, suku Batak Pakpak, dan suku Haloban. Bahasa daerah Aceh. Aceh sendiri mempunyai beberapa bahasa daerah yang biasa digunakan sebagai bahasa keseharian seperti bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Alas, dan sebagainya. Lagu daerah Aceh. Macam-macam lagu daerah Aceh yaitu Bungong Jumpa, Tawar Sedenge, Aceh Lon Sayang, Anuet Yatim, Sepakat Segenap, dan Lembah Alas. Nah, jadi anak-anak hebat semua, mari kita perdalam lagi macam-macam kebudayaan khas Indonesia. Berikut adalah contoh kebudayaan khas dan unik di Indonesia. Yang pertama ada Tari Saman. Tari Saman sudah ada sejak abad ke-13. Kemudian berkembang oleh Syekh Saman dengan memasukkan pesan-pesan keagamaan. Para penari duduk berlutut dengan tumit dan berbaris dengan rapat. Kostum yang digunakan dilengkapi bordir motif gayo yang berwarna-warni yang melambangkan alam dan nilai-nilai luhur. Tarian Saman menggunakan dua unsur gerak dasar yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Selanjutnya ada Rumah Tongkonan, Toraja, Sulawesi Selatan. Pemukiman tradisional Tanah Toraja telah masuk dalam daftar usulan calon nominasi warisan dunia. Pemukiman tradisional Tanah Toraja merupakan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi, setidaknya 700 tahun atau lebih. Tongkonan dalam bahasa Toraja diartikan sebagai tempat duduk. Rumah ini selalu menghadap ke utara sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Toraja agar selalu mendapat berkah. Nah, selanjutnya senjata tradisional Sundu, Nusa Tenggara Timur. Walaupun termasuk ke dalam jenis keris, perbedaan antara sundu dengan keris sendiri sangat mencolok. Nampak terlihat sundu memiliki mata pisau lurus dan melengkung. Pada mata pisau dan penutup terdapat ukiran yang merupakan ciri khas budaya dari daerah NTT. Motif ukuran ini biasanya menggunakan motif burung. Senjata ini termasuk ke dalam jajaran senjata Nusantara yang dianggap sakral. Penyimpanan dan kepemilikan dari senjata ini juga mempunyai aturan sendiri. Selanjutnya ada Rumah Honai, masyarakat Dani, Papua. Masyarakat suku Dani hidup belajar untuk bertahan hidup dari alam. Pada suatu waktu mereka memperhatikan burung-burung yang sedang membuat sarang. Burung terbang kian kemari mengumpulkan ranting-ranting kayu dan rumput-rumput kering. Kemudian terbentuklah sarang yang bulat dan hangat. Berdasarkan pengamatan itu, masyarakat suku Dani mulai belajar membuat rumah yang dapat melindungi mereka dari cuaca panas, dingin, dan hujan. Rumah itu dikenal dengan nama Honai atau Onai yang berarti rumah. Dan selanjutnya, suku Dayak Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Kanayan memiliki kearifan lokal dalam mengelola alam dan lingkungannya. Misalnya dalam perladangan, padi adalah tanaman yang sakral bagi masyarakat Dayak Kanayan. Kehadiran padi dalam masyarakat Dayak Kanayan diidentikan dengan kehidupan. Mereka sangat menghormati padi yang diwujudkan melalui aturan-aturan adat istiadat yang harus dilaksanakan mulai dari pembukaan lahan sampai memanen. Selanjutnya, alat musik angklung dari Jawa Barat. Alat musik angklung berkembang luas di Indonesia, terutama daerah Jawa Barat. Dulunya, angklung dipakai pada upacara ritual keagamaan atau persembahyangan. Kata angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda,
angklung, angklungan, yaitu gerakan pemain angklung serta dari suara klung yang dihasilkan instrumen bambu ini. Sejak November 2010, angklung telah ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Nah, anak-anak semua, setelah kita mengetahui dan mengenal keberagaman yang ada di Indonesia, marilah kita refleksikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silahkan simak baik-baik ya, dan kita bahas secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Ya, jadi anak-anak, budaya Indonesia beraneka ragam karena Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa perbedaan justru membuat Indonesia unik? Nah, dengan adanya perbedaan, kita akan mengetahui dan saling mengenal keragaman budaya Indonesia sehingga Indonesia menjadi beragam dan memiliki ciri khas sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Nah, untuk soal nomor ini pastinya jawaban kita berbeda-beda ya anak-anak, tergantung dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian masing-masing. Nah, Bapak contohkan jawaban pada nomor 3 kali ini, yaitu kondisi keragaman budaya di daerah saya baik meskipun dipengaruhi oleh keberagaman suku, ras, dan agama. Walaupun masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, namun tidak ada yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Bisa karena kondisi alam yang berbeda-beda, karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keberagaman suku bangsa di Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya, yaitu merasa bangga terhadap keberagaman suku, ikut melestarikan keberagaman budaya di Indonesia dengan cara menggunakan produk lokal, mempromosikan budaya, mengikuti festival kebudayaan, menjadi duta kebudayaan, dan mempelajari bahasa daerah. Nah, anak-anak hebat semua, menurut data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau saja kita dapat menemukan lebih dari 2 suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Nah, anak-anak semua, tibalah kita di penghujung materi kita pada kali ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Keragaman budaya bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Faktor penyebab keragaman Indonesia adalah sebagai berikut: kondisi kepulauan Indonesia dan letak geografis,
Yang kedua, pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.